Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, pertarungan antara Xiaoyan dan Tianxun membuat banyak penonton yang tidak percaya dan terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang berada pada langkah kelima dapat bertahan melawan langkah ke-9? Namun Jonggu yang didekati oleh Master Yuyan juga sempat berpikir untuk mengakhiri pertarungan ini. Bagaimanapun juga, dia takut identitas Xiaoyan akan terbongkar. Konfrontasi antara keduanya telah membuat banyak orang ketakutan dan membuat suasana di Aula Budak Dewa Suro menjadi sunyi. Meskipun formasi pelindung yang ditinggalkan oleh Yang Mulia kuat, namun orang-orang yang mempertahankan formasi saat ini tidaklah cukup kuat. Setelah keheningan sejenak, tiba-tiba terjadi keributan di seluruh Aula Budak Dewa. Tentu saja, jika pelindungnya dipatahkan, maka kekuatan pertarungan antara keduanya bisa membunuh mereka ratusan kali. Banyak orang di seluruh Aula Budak Dewa Suro yang sudah tidak peduli dengan taruhan nilai kontribusi mereka. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan hidup mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau balau. Pada saat ini, Yuyan perlahan mengulurkan lengan rampingnya dan angin kencang bertiup di seluruh lantai 3. Telapak tangan Yuyan yang terentang terlihat menekan perisai emas dari udara. Seluruh perisai emas tiba-tiba meledak menjadi cahaya dan kerusakannya langsung diperbaiki. Semuanya jangan khawatir, Master Yuyan ada di sini, jadi jangan takut. Suara keras di seluruh arena segera meredakan kekacauan. Baru setelah itu, keadaan menjadi tenang kembali. Mereka tentu saja takut perlindungannya hancur yang mengakibatkan mereka akan terkena dampaknya. Jika itu benar-benar terjadi, maka mereka akan mati terkena ledakan pertarungan langkah ke-9. Apalagi kebanyakan dari orang-orang ini hanyalah dewa petarung. Saat ini ledakan dahsyat bergema di seluruh Aula Budak Dewa Suro dan terlihat dua sosok menembak ke belakang secara bersamaan. Mungkin karena ukurannya tidak cukup lebar sehingga tubuh mereka mengenai perisai emas sebelum akhirnya berhenti. Keduanya menembak ke belakang dengan darah yang disemburkan dari mulut mereka masing-masing. Jelas, konfrontasi barusan membuat mereka terluka. Namun tentu saja cedera tersebut tidak menimbulkan ancaman nyata bagi kedua belah pihak. Tianxun menyeka darah di sudut mulutnya dan menstabilkan sosoknya berdiri. Seni 82 pukulan para dewa. Sepertinya kamu berasal dari klan dewa asli yang telah lama menghilang. Tianxun sepertinya mengerti saat ini mengapa Long Biao dikalahkan sebelumnya. Dari sudut pandang penonton yang ada di Aula Budak Dewa Suro, lawan Tianxun hanyalah langkah ke-5. Namun orang-orang yang ada di Aula Budak Dewa Suro termasuk Jinchang juga tidak mengetahui bahwa lawannya ini memiliki tubuh abadi dan itu hanya dimiliki oleh klan dewa asli yang berasal dari dunia tanpa batas. Namun tampaknya Tianxun belum mengenali identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Faktanya, Xiaoyan juga sudah tidak takut mengungkapkan identitasnya pada Tianxun sekarang. Saat ini, Xiaoyan hanya berpikir bahwa dia harus membunuh Tianxun pada pertarungan ini. Tentu saja ini kesempatan yang baik dan tidak boleh gagal. Jika dia gagal dan kedua Raja Roh bergabung, maka dia akan kesulitan menghadapi keduanya.
Bukankah yang mulia adalah Raja Roh dari dunia sensi? Xiaoyan mengajukan pertanyaan yang sama. Mendengar kata-katanya, tatapan mata Tianxun memancarkan kecurigaan dengan identitas Xiaoyan yang sebenarnya. Sosok di depannya tidak hanya mengetahui bahwa dia berasal dari dunia sensi, tetapi dia juga mengetahui identitasnya sebagai Raja Roh, sehingga membuat Tianxun merasa sangat aneh. Kita tidak memiliki keluhan dan kebencian satu sama lain, jadi kita tidak perlu bertarung lagi, dan aku akan melakukan apa saja untuk bisa lepas dari segel tanda Buddha ini. Bagaimana kalau kita bergabung saja? Tianxun berkata perlahan. Dia dapat merasakan kekuatan Xiaoyan yang kuat selama konfrontasi singkat ini. Setidaknya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun saat menghadapi Xiaoyan. Sebaiknya kamu tidak menahan diri. Di sini tidak ada ketidakadilan. Kamu mengatakan tidak ada permusuhan di antara kita. Jika tidak, bagaimana mungkin ada balas dendam besar yang menanti kita? Xiaoyan mencibir dan berbicara, lalu dia mengeluarkan penguasa berat Suan yang dibalut dengan kain putih di belakangnya. Saat berikutnya, nyala api berkobar sehingga menampakkan fisik penguasa berat Suan. Melihat penguasa berat Suan, mata Tianxun tiba-tiba menyusut. Tentu saja penguasa berat Suan ini tidak asing baginya. Bagaimanapun, Xiaoyan pernah bertempur dengan kelompok Raja Roh di aliansi Dewa Petarung setelah dia kembali dari alam Suanyin. Meskipun pada saat itu tidak ada pertarungan antara dia dengan Xiaoyan, namun tampilan penguasa berat Suan ini terlalu mencolok. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi yang mulia? Tianxun terkejut dan tanpa sadar membuka mulutnya. Dia merasa bahwa apa yang pernah dilihatnya di dalam ilusi itu adalah kenyataan. Saat ini Xiaoyan tidak banyak bicara lagi. Yang dia inginkan adalah membuat Tianxun semakin curiga dan menggoyahkan pikirannya. Inilah makna yang lebih dalam dari ekstraksi penguasa berat Suan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan api yang kuat terus mengalir ke penguasa berat Suan. Saat api menyala pada penguasa berat Suan di tangannya, itu terlihat seperti menyatu dengan Xiaoyan. Dan kemudian dia melangkah keluar dengan telapak kakinya. Meskipun level keterampilan ini tidak terlalu tinggi, namun ketika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung ini dengan kekuatannya yang sekarang, maka efek kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Kekuatan keterampilan bertarung ini secara paksa dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan penguasa berat Suan menyelimuti Tianxun yang memiliki pandangan muram. Dia mengusatkan pedang panjang di tangannya dan menghadap ke bayangan penguasa berat Suan Xiaoyan. Dia langsung menghantamkan pedangnya ke udara. Kekuatan kuat dari kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain dan dampak mengerikan melanda mereka dengan gila-gilaan. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari konfrontasi ini. Namun pertempuran terus meningkat dan konsumsi energi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertempuran tersebut. Ketika keduanya dalam posisi seimbang, maka sangat penting untuk mempertahankan sumber energinya. Jika Xiaoyan dapat mengkonsumsi lebih lanjut kekuatan abadi pada armornya, maka secara alami dengan kekuatan tubuh fisiknya, itu akan lebih bermanfaat untuk pertarungan Xiaoyan berikutnya. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa jurus membunuh Tianxun yang sebenarnya belum digunakan. Pada saat berikutnya, Xiaoyan sekali lagi mengambil beberapa langkah berturut-turut. Kemudian hantu besar dan kokoh muncul di atasnya. 7 langkah dewa pembunuh. Bayangan kaki yang besar menutupi langit dan matahari. Ruang di sini terbatas, jadi mustahil bagi Tianxun untuk melarikan diri. Tianxun hanya bisa dengan terpaksa menghadapi keterampilan bertarung Xiaoyan. Tianxun sepertinya merasakan kekuatan penindasan dan tangannya segera berubah membentuk tanda teknik ketiga 1000 Buddha dan segel iblis.
Sebuah tanda besar muncul di depan Tiansun. Jika itu bertabrakan dengan kaki kental Xiaoyan, maka ledakan di seluruh aula budak Dewa Suro akan sulit untuk dihindari. Pada saat ini, aula budak Dewa Suro bergetar hebat. Meski tanah di sini kokoh, namun retakan terlihat menyebar di perisai emas. Pada saat ini, Yuyan kembali melambaikan tangannya lagi. Seolah-olah ruang di mana keduanya sedang bertarung sekali lagi akan runtuh, sehingga dia memperkuatnya. Jika Yuyan tidak mengambil tindakan, maka diperkirakan seluruh aula budak Dewa Suro akan diluluh lantahkan oleh tabrakan kekuatan keduanya. Cahaya hitam dari 1000 Buddha dan segel iblis di depan mata Tiansun benar-benar berbeda dan lebih solid dari apa yang ditampilkan oleh hantu roh yang ditemui Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan tandanya bahkan lebih kuat lagi. Xiaoyan menggertakkan gigi dan bahkan langsung mengambil langkah ke-7. Saat berikutnya, bayangan kaki 7 langkah dewa pembunuh yang kokoh tiba-tiba jatuh dan runtuh. Meskipun Tiansun dapat mematahkan langkah ke-7 dengan pedangnya, namun sekarang matanya terlihat suram karena dia akhirnya mengenali sosok Xiaoyan yang terus menggunakan topeng. Sebelumnya dia telah menggunakan kekuatan abadi untuk menghadapinya, tetapi sebagai langkah ke-9, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mata Xiaoyan semakin menyala karena semangat juang yang melonjak dari tubuhnya. Tentu saja Tiansun ini menjadi musuh paling kuat yang pernah dia lawan. Namun Xiaoyan sama sekali tidak takut menghadapinya. Pada saat yang sama, awan petir di atas kepalanya secara bertahap berkumpul di beberapa titik. Seolah-olah itu akan mengeluarkan badai yang besar. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan melintas seolah-olah dia menghilang dalam sekejap. Saat Xiaoyan menghilang, dia hanya meninggalkan jejak seperti seutas benang yang berkedip-kedip. Tiba-tiba, Xiaoyan sudah muncul di belakang Tiansun dan dia sangat dikejutkan oleh kecepatan Xiaoyan. 7 tinju dewa pembunuh. Sebuah pukulan yang berisi 7 kekuatan berbeda dari tubuh Xiaoyan meledak di belakangnya. Saat ini, tubuh Tiansun tiba-tiba langsung memancarkan cahaya keemasan. Saat tinju Xiaoyan jatuh ke arahnya, cahaya keemasan juga ikut meledak, menahan pukulan mengerikan Xiaoyan. Efek kekuatan pukulan ini bahkan sempat menjatuhkan Xiaoyan ke belakang. Apakah itu teknik perlindungan tubuh? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Di sisi lain terlihat Tiansun mengepalkan tinjunya. Menghadapi serangan luar biasa Xiaoyan, tentu saja dia tidak bisa duduk diam. Alasan utamanya adalah dia merasakan tekanan yang kuat, tapi bagaimanapun juga dia telah berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar dan masih terlalu dini untuk mengakhiri pertarungan antara keduanya. Pada saat ini tampaknya Tiansun berada pada posisi yang dirugikan. Tetapi kekuatan langkah ke-9 jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini sungguh reinkarnasi yang mulia. Dengan kekuatanmu yang sekarang, aku pasti bisa membunuhmu di sini. Tiansun mencibir dan cahaya merah muncul di matanya dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.